Selamat datang di hutan mangrove, di mana pasang surut air laut datang secara bergantian. Tempat yang memberikan kehidupan bagi aneka satwa, reptil, burung, hingga beragam ikan. Ia menyaring nutrisi hingga racun dalam air, juga memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim. Akarnya yang dapat menyaring garam, menghirup oksigen, serta mengekstrak nutrisi, membuat mangrove mampu hidup dalam air asin. Kemampuan yang tak dimiliki pohon lain. Secara geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik utama dunia yang berpotensi menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi hingga tsunami. Aduh, kamu udah telepon Catherine? Nggak diangkat. Rasanya belum hilang dalam ingatan gelombang tsunami yang meluluh lantahkan dan membuat semua mata tertuju pada Nanggro Aceh Darussalam. Peristiwa serupa yang juga kemudian terjadi di Sulawesi Tengah dan Banten. Disinilah peran hutan mangrove sebagai peredam gelombang dibutuhkan. Tak hanya dari sisi ekologi, ia juga mampu memberikan manfaat sosial bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari laut. Sayangnya, manusia sendiri yang terkadang lupa menjaga keseimbangan alam. Deforestasi akibat penebangan liar, serta alih fungsi lahan yang tak ramah lingkungan, membuat manfaat-manfaat mangrove tak bisa dirasakan. Berusaha gimana caranya untuk menahan laju abrasi ombak tersebut supaya kita tetap terlindungi. Masalahnya saya ini udah bosan pindah gitu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan beragam instansi terkait berupaya untuk terus menjaga ekosistem mangrove. Ya, saya mengikuti kelompok mangrove ini soalnya saya ngikut nanam mangrove, takutnya abrasi dan biar saya nggak kena dampaknya. Biar tidak abrasi kampungnya, biar jauh dari ombak. Makanya saya ikut menanam mangrove. Karena abrasinya sangat tinggi, kalau tidak punya tertarik salah satu warga atau masyarakat sekitar, tidak ada inisiatif seperti itu, maka beberapa tahun yang kemudian yang lewat mungkin ini udah jadi lautan. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 3,31 juta hektar mangrove tersebar dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali Nusra hingga Papua. Semangatnya adalah mempertahankan yang baik, merehabilitasi yang buruk, hingga kembali tumbuh baik. Untuk itu, setiap tahunnya melalui dana APBN, Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang berada di 34 wilayah terus melakukan beragam upaya. Dari penanaman bibit, membuat kebun bibit rakyat, hingga melakukan silvofishery bagi mangrove yang rusak akibat alih fungsi lahan menjadi tambak. Urun rembuk juga dilakukan oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja atau OASE melalui program Perempuan Peduli Mangrove. Sebanyak 167.100 batang telah ditanam
di 35 titik provinsi di Indonesia. Pun yang dilakukan oleh TNI dalam rangka HUT TNI ke-74, lebih dari 300.000 batang mangrove telah ditanam. Dengan ikut serta menanam, artinya kita turut menjaga bumi dari kerusakan lingkungan, juga menjaga aneka ragam kehidupan yang tumbuh di dalamnya secara bersamaan. Nah, apa yang membuat layak air itu untuk tambak kolam panami yang menggunakan kijil seperti di belakang sana itu adalah adanya mangrove. Karena air yang masuk ke dalam tambak tersebut sudah disaring oleh akar-akar mangrove tersebut, dan zat-zat racun yang ada di dalam air tersebut itu sudah disaring. Makasih telah ada mangrove yang telah ditanam, soalnya ikan-ikan yang tadinya jauh sekarang dekat di pohon mangrove. Di sini ada bibit mangrove, bisa dijual. Bicara soal menanam, manfaatnya tak sekedar terasa sesaat, tetapi sepanjang hayat. Dimulai hari ini, dinikmati hingga nanti. Karena pada hakikatnya, alam selalu memberikan kehidupan. Manusialah yang mesti menjaga keseimbangan. Belum terlambat untuk kita turut urun tangan. Jaga mangrove untuk bumi kita.